Perkenalkan, nama saya Muhammad Niam. Saya mempunyai usaha sandal jepit ukir dengan brand Omah Sapit Uwos. Sapit Uwos itu singkatan dari sandal jepit ukir Wong Solo. Kemudian lokasi usaha saya itu di rumah di Makam Haji Kartosuro, dan setiap minggu pertama dan minggu ketiga tiap bulan itu ikut SAM di Ngarsopuro sini, Mas. Kemudian awal usaha saya membuat sandal ukir ini berawal dari karena pasar Klewer waktu itu terbakar, terus nggak punya usaha sama sekali, terus ada ide untuk membuat sandal ukir. Berawal dari, kalau kita lihat di masjid itu kan ada sandal yang cuma ditulis pakai spidol atau pakai pulpen. Nah itu kan saya berusaha untuk dibikin lebih menarik, lebih bernilai seni. Makanya saya terus berusaha memakai inspirasi untuk dengan alat-alat ukir. Nah, jadi dengan dibuat gambar tertentu, terus diukir pakai alat-alat tertentu untuk meningkatkan nilai jual dari sandal juga ini. Pertama kali itu saya membuat motif nama, Mas. Itu sekitar paling 1 jam 2 jam selesai. Dan ketika orang senang, semangat mulai timbul karena ternyata karya saya disukai gitu. Itu pertama kali bikin font-font nama ini. Kebetulan ada saudara yang punya usaha, terus minta tolong kepada saya untuk membuatkan nama-nama ini. Jadi terus semakin semangat untuk bikin sandal terus. Itu pertama kali saya dijual itu cuma harga 20 ribuan, Mas. Waktu itu kan tahun 2016 ya, jadi sandal masih murah. Ukir font nama cuma 20 ribuan. Itu dengan motif yang sederhana. Nah, karena pertama kali membuat ide selain font nama itu ada seorang customer dari Jakarta minta untuk dibuatkan sandal untuk hiasan. Nah, berawal dari, dan dia minta untuk dibuatkan sandal hias pemandangan. Nah, berawal dari situ saya mencoba untuk membuat trik-trik atau alat-alat tertentu yang bisa untuk membuat efek dari lukisan untuk diukir bisa menjadi efek gradasi seperti efek dalam lukisan. Berawal dari situ sampai hari ini keterusan membuat. Kemudian ada juga yang minta untuk dibuatkan sket wajah. Nah, sket wajah ini kan gampang angel istilahnya, Mas. Karena apa? Meskipun nanti kita gambarnya mirip, tapi kadang itu setelah diukir itu bisa beda hasilnya. Makanya kalau khusus untuk wajah benar-benar harus hati-hati biar mirip lah istilahnya. Karena kan kalau tidak mirip kan customer kan nggak puas hasilnya gitu. Saya memang dari kecil dan memang bakat melukis, jadi ya karena sudah seneng bakat melukis, ya udah kita aplikasikan dalam sandal, kita padukan dengan ukiran. Itu yang bikin harganya bisa naik, karena lukisan sudah punya harga sendiri, ukiran juga sudah punya harga sendiri. Ya, itu nilai jualnya lebih mahal dari lukisan kadang-kadang gitu. Kalau lukisan umumnya saya pemandangan, Mas. Pemandangan paling ya rata-rata pemandangan alam, laut yang ada di objek di sekitar kita. Dan kalau pemandangan kan waktunya untuk membuat itu kadang-kadang tergantung mood saya. Tidak harus sekian hari harus jadi, sekian minggu jadi, enggak. Jadi
mood. Kalau sedang mood ya tak kerjakan, kalau enggak ya sudah tak seleh kayak gitu istilahnya. Jadi kalau orang misalnya pesan pemandangan, saya nggak target waktu, pokoknya jadi tak hubungi gitu aja. Dan harganya bisa tergantung saya yang ngarani. Jadi terserah mereka tuh udah manut harganya biasanya gitu. Tantangan utama itu khusus misalnya untuk ngukir wajah itu kan tantangan yang paling utama itu harus benar-benar mirip seperti foto atau motif yang diminta. Misalnya membuat Mas Gibran atau membuat tokoh yang lain itu kan harus mirip. Nah itu yang tantangan paling berat itu miripnya. Terkadang kalau dilukis sudah mirip, tapi ketika diukir itu nanti kadang-kadang beda hasilnya. Nah itu tantangan paling berat di situ. Terus juga tantangan yang lain itu karena memang produk serandal jepit itu kan ukuran dan warna sudah dari pabrik. Kadang-kadang orang minta warna merah untuk ukuran besar lah, itu tantangan yang tidak bisa kita atasi. Saya pertama kali ikut SAM itu edisi ke-13, 2 tahun yang lalu. Dan perkembangannya luar biasa Mas, karena apa? Di SAM ini kan banyak sekali wisatawan lokal maupun luar negeri yang lihat, yang ya istilahnya jari-jari di sini. Nah dengan adanya SAM kayak gini, brand saya jadi terkenal, jadi dikenal masyarakat umum. Dan ya alhamdulillah dengan adanya SAM kayak gini memang benar-benar membantu pelaku UMKM kayak gini, benar-benar dibantu oleh SAM, dan SAM yang diadakan setiap minggu pertama dan ketiga tiap bulan, benar-benar terbantu. Paling kalau untuk ukiran sandal Mas ya, karena ini kan kadang-kadang yang peminat itu kan orang-orang tertentu. Khusus untuk sandal ukir ini kadang-kadang kita laku di SAM gini 350 atau 400 ribu itu udah seneng banget. Tapi setelah SAM, kartu nama saya kan tersebar. Nah itu yang keuntungan di sisi yang lain, keuntungannya di situ. Setelah SAM ada yang pesan dari rumah, Pak bikinkan ini gitu. Kalau di SAM kayak gini, kita misi utamanya kita mengenalkan produk. Laku alhamdulillah, kalau nggak laku produk kita terangkat di SAM kayak gini, karena kan banyak wisatawan gini. Apalagi pas hari libur nasional tuh banyak yang baru tahu kalau ada sandal diukir kayak gini. Itu terangkat sekali dengan adanya SAM kayak gini. Pelanggan paling jauh itu saya itu pernah sampai ke Perancis Mas. Jadi punya temen yang bosnya itu orang Perancis, itu paling jauh di Perancis itu. Perancis itu kan mintanya sandal motif batik kayak gini ini, motif batik, tapi sandalnya yang minta nomor ukuran paling besar 12. Kita kerepotan di situ karena kan nomor 12 itu kan jarang sekali, jadi harus belinya ya harus ke grosir langsung. Kadang-kadang grosir aja dicampur sama ukuran yang lain. Nah itu dia minta 30 pasang, ya kita yang kerepotan. Itu paling jauh di situ. Kalau di Indonesia paling jauh paling Irian Jaya itu kan. Dan saya juga punya komunitas Mas di sini. Saya itu punya komunitas sandal ukir Indonesia namanya. Yaitu pengukir sandal se-Indonesia saya kumpulkan. Saya minta WA-nya, terus saya jadikan satu di grup WA. Nah kita bisa sharing di situ. Misalnya saya dapat order di Kalimantan, terlalu jauh ongkirnya, terlalu mahal ongkirnya, nanti kita kasih teman yang di sana gitu. Jadi sudah saling pengertian, dan kita bisa nyatukan harga. Misalnya untuk sekat wajah itu per wajah sekian tuh kita satukan di grup. Saya bentuk itu grupnya, alhamdulillah ya berjalan sampai sekarang dan ya memang bermanfaat.
karena saya jiwanya seni Mas ya, keasikannya itu waktu ngukir yang rumit itu keasikannya, tantangannya di situ Mas. Kita tidak membayangkan jadi apa enggaknya, yang penting kita jalan dulu ya. Asiknya itu yang kita jalan apa adanya ini, kita tidak mikir kok dadi ini piye ya, enggak, tapi apa adanya, gelinding apa adanya, nanti tak tahu jadi gitu Mas. Itu keasikannya di situ. Jadi sini tidak ada target kok dadi ini kudu ngene, tidak ada. Gelinding apa adanya, proses apa adanya, kita nikmati, tak tahu hasilnya dinikmati orang lain. Nah gitu, itu kenikmatannya luar biasa. Monggo bagi pemirsa yang ingin lihat-lihat atau ingin bikin sandal ukir dengan motif bermacam-macam motif tergantung selera konsumen, silakan datang di Seoul Art Market tiap minggu pertama dan minggu ketiga tiap bulan, atau nanti datang ke rumah di Makam Haji. Jadi kita langsung minta apa istilahnya, minta motif sesuai selera. Insya Allah kita bisa untuk membikinkan sesuai selera. Medsosnya IG saya itu m.n_nick.